Perkenalkan, nama saya Airi Rasina, cucu dari Mimi Rasina dari regenerasi yang ke-11, dan saya sendiri belajar menari dari umur 5 tahun. Saya sudah belajar menari dan saya menggeluti tari topeng sampai sekarang. Jadi saya cerita dari awal dulu ya. Sanggar awalnya itu kan yang sebagai tokohnya Mimi Rasina. Akhirnya Mimi Rasina yang membuka dulu. Nah, namanya sesuai dengan nama sanggar dan nama orangnya, objeknya. Sanggar Mimi Rasina karena pendirinya adalah waktu itu Mimi Rasina. Dari tahun berapa? 99 berdiri, waktu itu mau berangkat ke Jepang 99. Nah, akhirnya terus berkembang. Saya bikin yang baru ini di pembukaan lagi tahun 2013. Nah, akhirnya anak-anak tambah banyak, kita dibagi lagi. Ada sanggar Mimi Rasina, terus ada lagi saya bikin baru lagi sanggar Bunda Ari Rasina. Nah, itu saya yang membukanya baru 2 tahun yang lalu. Jadi pendiri awal adalah ya Mimi Rasina sesuai dengan pendirinya, dengan namanya gitu. Cuma berkembangnya zaman, berkembangnya anak-anak banyak, akhirnya saya memberanikan diri, ada perkembangan lagi. Jadi sanggar Bunda Ari Rasina itu saya yang megang sebagai cucunya dan sebagai pelestari atau yang yang ngasih, diberikan tanggung jawab dari Mimi Rasina. Mimi Rasina dalam keluarga itu adalah kakek saya, nenek saya. Jadi di keluarga Mimi Rasina adalah nenek ya, seorang nenek yang ibaratnya ya yang mengasuh cucu-cucunya gitu. Nah, Mimi Rasina kenapa bisa terkenal waktu itu? Mungkin sejarahnya panjang banget, karena Mimi Rasina juga emang sudah menari sejak kecil ya, udah 5 tahun sudah bisa menari gitu, udah berkelana terus lah, walaupun banyak peristiwa yang Mimi Rasina hadapi. Cuma Mimi Rasina sempat vakum 20 tahun, jadi dianggapnya topeng itu sudah ya nggak laku lagi lah di masyarakat. Akhirnya Mimi Rasina vakum 20 tahun dan tidak mau mengajarkan ke murid-muridnya, apalagi ke murid-muridnya. Dianya sendiri atau beliaunya sendiri nggak mau menari gitu kan, vakum 20 tahun sampai saya sebagai cucunya juga tidak tahu bahwa Mimi Rasina itu bisa menari topeng. Taunya hanya seorang nenek yang hanya mengasuh cucu-cucunya gitu. Saya tidak tahu bahwa Mimi Rasina bisa menari topeng waktu itu. Nah, akhirnya ada yang yang menemukan lah sosok Mimi Rasina gitu, membangkitkan kembali spirit Mimi Rasina, yang bernama Pak Toto dan Pak Endo waktu itu dari Bandung. Terutama Pak Toto itu membuat Mimi Rasina spiritnya tambah tinggi, tambah naik. Jadi mau menari, mau melanjutkan lagi. Sempat vakum 20 tahun tapi mau melanjutkan lagi, dan dari situ akhirnya mungkin Pak Toto bilang, oh ini mutiara nih yang harus kita jaga gitu kan, karena ini bagus gitu. Akhirnya terus berkembang dan dari luar negeri pun banyak yang berminat gitu. Wah, ini luar biasa, seorang nenek-nenek tapi kalau menari seperti anak gadis gitu kan, seperti ya anak-anak lah, nggak kayak nenek-nenek. Walaupun kalau dibuka topengnya ya usia ketahuan nih, tapi kalau udah pakai topeng itu nggak seorang nenek-nenek lagi, tapi udah wow, beautiful lah, intinya seperti itu. Jadi Mimi Rasina itu seorang yang menurut saya luar biasa sekali, seorang nenek sekaligus seorang guru yang mungkin susah ini ya dikatakan, jadi terlalu tinggi, dedikasinya terlalu tinggi bagi saya. Airi Rasina, ia merupakan cucu ketiga dari Mimi Rasina, sekaligus pewaris tari topeng yang ke-11. Ia juga seorang dalang tari topeng
dan penanggung jawab di Sanggar Tari Topeng Mimi Rasina. Setiap Jumat dan Minggu, puluhan bahkan ratusan murid berlatih menari di sanggar tersebut. Para murid cukup membayar 15.000 setiap pertemuan. Mengikuti zaman, Arli menambah strategi untuk mempromosikan tari topeng lewat pentas virtual dan mengupload video-video saat kegiatan berlatih menari ke media sosial. Inti utamanya adalah kita konsisten ya, konsisten. Terus juga kita harus menguasai teknik-teknik, harus menguasai musiknya, teknologinya, attitude-nya. Terus juga harus kita inti utamanya adalah belajar ikhlas sabarnya itu, bagaimana kita kesabaran kita harus diuji atau keikhlasan kita harus diuji. Terus juga kita juga di zaman yang milenial ini harus pintar-pintar, pandai-pandai, karena ibaratnya seorang, kalau saya kan julukannya dalang topeng ya, beda sama penari. Penari adalah saya tadi anak-anak yang menari, penari banyak, tapi kalau dalang topeng adalah orang tertentu atau orang pilihan. Nah, dalang topeng ini biasanya tidak hanya menari, biasanya bisa di gamelan, bisa dibikin tariannya seperti apa, atau di teknik-tekniknya seperti apa. Jadi itu utamanya seorang dalang itu harus bisa menguasai semuanya, karena kalau tidak bisa nanti musiknya harus ABC-nya harus mengerti, harus paham. Terus kitanya juga harus bisa mengajarkan ke anak-anak dari ABC seperti apa gitu kan. Jadi kitanya sendiri harus pandai, harus pintar, baik dalam musik, dalam tari, dalam ibaratnya artinya atau sejarahnya juga kita harus paham. Jadi kita harus mengerti. Jadi kenapa dalang topeng itu tidak semuanya menjadi dalang topeng hanya orang pilihan, hanya orang turunan, karena semuanya harus bisa. Pada hari yang cerah itu, Arli memakai riasan wajah yang medok khas penari Indramayu dengan kostum dan aksesoris tari yang selalu ia pakai saat tampil di panggung manapun. Tak ketinggalan, para murid-murid juga memakai kostum dan aksesoris tari serta riasan wajah. Pewaris itu nggak sembarangan, ibaratnya nanti ini yang meneruskan tapi tidak ada syarat-syarat tertentu, itu kurang afdol ya. Pasti ada syarat-syarat atau ritual-ritual yang kita diberikan sama Mimi Rasina gitu. Terus juga ya kita kalau ada acara ngunjung, ada acara seperti nadran dan lain gitu di masyarakat, pasti ada ritual yang harus kita laksanakan. Kita harus bersuci dulu atau kita harus puasa dulu gitu. Pasti ada. Seorang dalang topeng itu tidak seperti kayak anak-anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang banyak penari banyak, tapi ya tidak kayak dalang topeng itu sendiri, ada ritualnya, ada mantra-mantranya atau apa gitu. Jadi kita nggak hanya menari tapi pasti adalah ritual-ritual yang harus kita laksanakan. Nah, seperti misalnya contoh ya, kita di setiap Kamis di malam Jumat itu kita kan dalam artian kita selalu menghormati leluhur gitu, harus tetap dilaksanakan, harus tetap dilestarikan. Itu seperti topeng dikasih kemenyan atau kasih bunga dan lain-lain. Nah, mungkin dalam arti logikanya, kita kalau barang-barang dikasih kemenyan pasti atau kayu itu awet, daripada dikasih alkohol nanti yang penarinya kan takut mabok ya, mending kasih kemenyan gitu. Itu yang bikin awet gitu, awet barang-barang itu bisa awet dengan kemenyan itu.
Cuma kadang kan ada pro dan kontra. Kadang dibilangnya, ini mah maaf ya, tanda kutip itu, ada yang musik, ada yang ini. Cuma kalau kita sebagai dalang topeng, tugasnya adalah meneruskan yang diperintahkan oleh leluhur supaya tidak punah aja. Jadi kita tetap melestarikan, tetap menjaga supaya ritual-ritual itu ada. Walaupun kita di zaman era yang modern ini, kita juga ngasih pengertian kepada anak-anak muda bahwa walaupun ada banyak pro dan kontra, tapi setidaknya kita tetap mau menjaga dan melestarikan yang kita sudah udah yang sesepuh atau orang terdahulu menyarankan kamu harus nanti begini-begini, kita lanjutkan, kita laksanakan supaya tidak terjadi kepunahan atau hilang lah di telan zaman. Airly sengaja memanfaatkan waktu dan tempat di pusat kota, yaitu Tugu Perjuangan, untuk melakukan bebarang atau ngamen dengan tujuan agar murid-murid tidak bosan menari di sanggar, dan agar melatih mereka untuk siap tampil di tengah keramaian, sekaligus untuk mempromosikan tari topeng Indramayu ke masyarakat luas. Jadi banyak intinya, saya tadi bilang kayak sesajen pasti ada kalau acara ngunjung dan lain. Terus kita juga kayak tadi gantungan di tempat pentas itu, kalau zaman dulu itu sayuran, ada bahan pangan gitu ya, sembako gitu. Nah kalau sekarang udah masanya modern, ada ciki-ciki dan lain gitu, minuman gitu, minum mineral gitu kan. Nah ibaratnya kita benar-benar harus mempersiapkan yang detail itunya. Nah kita juga selain itu kita juga harus mempersiapkan tempat letak, atau kita menarinya harus apa dan harus gimana gitu kan, menari apa yang kita harus persiapkan, itu juga butuh kita persiapan. Atau kita menyusun kostum harus kita tata yang baik dan benar. Nah itu jadi kita nggak hanya di buat leluhur aja, tapi untuk kitanya sendiri juga kita mempersiapkan betul-betul. Oke, untuk topengnya sendiri kan pasti ada bentuk warna-warnanya ya. Ada yang panji, samba, rumyang, temenggung, kelana. Kalau panji mungkin putih itu bersih. Nah, kenapa bersih putih? Nah, kita diartikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi topeng itu kita mengartikannya kehidupan kita sehari-hari. Jadi si panji ini adalah menggambarkannya seperti bayi yang baru lahir. Makanya bayi baru lahir kan ibaratnya putih bersih, tariannya pun diem. Bayi itu kan diem, nggak banyak gerak, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, tapi hanya tangannya aja yang bergerak, hanya bisanya nangis gitu kan. Nah si bayi baru lahir ini kenapa penggambarannya ada di panji? Karena suci, karena belum kenal dunia yang begitu luasnya gitu. Nah terus ada samba. Samba itu berawal dari samyun basirun, melihat dan mendengar. Nah samba itu udah berambut dalam artian ada rambutnya gitu. Itu sudah mulai ke anak-anak. Jadi karakter samba itu udah ke anak-anak, makanya gerakannya juga lincah, gerakannya juga nggak mau diem. Iya, samba. Jadi topeng samba itu sudah menggambarkan anak kecil karena sudah berambut, sudah meningkat dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi makanya gerakannya lincah, nggak mau diem kan. Itu yang ada rambutnya sedikit itu warna putih. Nah ada lagi panji, samba, rumyang. Rumyang itu sudah yang warna oranye itu kan, rambutnya sedikit udah mulai ke kedewasaan. Jadi sudah berwarna dalam artian sudah mengerti, udah mulai kedewasaan lah. Jadi gerakannya pun sedikit hati-hati, terus juga sudah mulai berpijak gitu kan. Jadi sudah ibaratnya keibuan lah kalau seorang perempuan gitu. Jadi rumyang itu gitu kan, mengharumkan gitu kan. Jadi udah seorang ibu yang benar-benar menjaga anak-anaknya gitu. Makanya gerakannya juga kata-kata lebih ke lebih ke penjagaan diri gitu. Nah ada lagi panji, samba, rumyang, temenggung. Nah temenggung itu sudah berkumis, ibaratnya berkumis, sudah mulai dewasa banget, seperti kepemimpinan, sudah memimpin. Temenggung, Raden Temenggung. Jadi kehidupan kitanya sudah ke lebih dewasanya lagi, lebih kalau dalam kehidupan mungkin seperti bapak-bapak lah gitu, udah menikah gitu. Jadi sudah mengenal dunia yang lebih luas lagi.
Nah, ada lagi Kelana. Kelana ini puncaknya. Jadi Kelana kenapa gerakannya arogan, gerakannya agresif, gerakannya karena Kelana ini sudah ibaratnya sudah puncaknya gitu. Harus kembali lagi yang ke atas, atau harus berbuat baikkah atau harus berbuat jahatkah gitu. Tapi namanya manusiawi pasti sisi baikannya lebih banyak daripada kejahatannya gitu kan. Nah, makanya kadang ada yang katakan Raja Rahwana walaupun jahat tapi bisa melindungi seorang perempuan gitu kan. Kalau dalam wewayangannya bisa menjaga ini Sinta gitu ya, dari kesuciannya. Nah, walaupun orangnya arogan apa lain-lain tapi bisa menjaga kesucian seorang perempuan gitu. Jadi kalau Rahwana itu memang banyak yang disukai karena gerakannya juga agresif gitu, gerakannya juga nggak mau diem gitu. Dan saya kenapa anak-anak lebih banyak ke Kelana, karena saya juga mengemasnya atau memberikan edukasi, walaupun orang kadang tanda kutip, wah Kelana ini tokohnya jahat atau lain-lain. Nah, kita jangan lihat sisi jahatnya, tapi kita lihat sisi kebaikannya, karena pasti ada kejahatan, pasti ada kebaikan. Jadi dari 5 itu Panji, Samba, Rumiang, Temenggung, Kelana. Dari bayi, anak-anak, udah remaja, udah kedewasaan, udah ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan, udah kembali lagi ke Sang Hyang atau ke Tuhan gitu kan. Nah, ibaratnya karakter itu sendiri terbangun, itu merupakan kehidupan kita sehari-hari. Kadang orang tidak menyadarinya itu, jadi topeng itu kan banyak maknanya juga. Kadang di Islamnya ada seperti ini juga ada filosofinya seperti ini. Cuma kita biasanya ke kehidupan kita sehari-hari, karena biar lebih orang mengenal atau lebih mengerti gitu. Kalau kehidupan kita sehari pasti orang akan mengerti, oh ternyata ada urutan tatanan kehidupan kita seperti itu. Tarian utama yang mereka bawakan ialah tari topeng Kelana, yang menggambarkan seseorang yang suka berkelana untuk menemukan jati dirinya. Karakter topeng Kelana penuh dengan dinamika hawa nafsu. Topeng berwarna merah tua dengan mata membelalak dan berjenggot menunjukkan watak yang angkuh serta kejam. Perkembangan Indramayu di masa sekarang, kalau ada ini ya, 2 fase. Dari kalau Mimi Rasina itu perkembangannya dia menari untuk dirinya sendiri ya, jadi di situ belum banyak anak didiknya apa, tapi Mimi Rasina mewariskan pada cucunya yaitu Eri Rasina. Itu Eri Rasina bisa memperkembangkan banyak generasi ya, melalui metodenya dia, pembelajarannya, terus tidak hanya generasi penari saja, tapi yang utamanya juga kita Erli sekarang itu menggenerasikan segi pemusiknya juga. Alhamdulillah, kami dari pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah naungan kepemimpinan beliau, Ibu Bupati kita, Ibu Hajanina Agustina, beliau berhasil memecahkan rekor muri tahun kemarin di Hari Jadi Indramayu. Sebanyak 6.001 penari topeng berhasil dipecahkan melalui rekor muri, dan alhamdulillah target yang semula 6.001 melebihi sebanyak 7.891 penari topeng. Itu digagas oleh Ibu Bupati menggandeng sanggar tari topeng Bunda Eli Rasina. Jadi alhamdulillah kolaborasi antara pemerintah dan sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Indramayu ini alhamdulillah sangat responsif, sangat berjalan dengan baik. Masyarakat khususnya itu masyarakat luas khususnya masyarakat Indramayu itu lebih mengenal kembali tari topeng yang alhamdulillah Indramayu memiliki maestro Mimi Rasina ini. Bukan hanya di Indramayu, tetapi kita juga memperkenalkan ke Indonesia, bahkan ke tingkat dunia. Jalan untuk menjadi penerus Mimi Rasina tidaklah mudah.
Airly tak kenal lelah terus mempromosikan tari topeng agar semakin dikenal masyarakat. Anak muda, ayo kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan. Apalagi saya sudah sangat bersyukur, senang banget di Indramayu sampai bisa mendapatkan murid tari topeng. Tadinya yang hanya 6.000 penari topeng bisa mencapai 7.800 sekian, dan sampai ibu bupatinya sendiri mau menarik gitu kan. Jadi satunya itu ibu bupati, dan ibu bupati sendiri senang gitu kan di tari topeng. Jadi di Indramayu saya bangganya tidak jadi merasa punah, tapi merasa naik gitu. Jadi kita merasa apa ya, gridnya tari topeng itu seperti di atas gitu, karena bisa mengalahkan 3 wilayah Cirebon. Jadi topeng Indramayu itu bisa berkiprah gitu kan. Jadi karena dari hasil murid itu bisa membawa anak muda tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya tidak suka menjadi suka. Karena kita kalau misalkan tidak kenal maka tak sayang gitu kan. Makanya ayo anak muda kita jaga, kita lestarikan. Walaupun kita tidak kenal tapi setidaknya mengenal. Kita tidak suka setidaknya suka dulu gitu kan. Jadi kita bisa belajar via online, bisa belajar via offline. Nah, kita bisa melakukan semuanya itu. Jadi zaman sekarang itu tidak ada kata susah, tapi semuanya mudah. Ya, harapan saya intinya ya tadi, pokoknya terus jaga, lestarikan sampai kalau bisa mah turun temurun sampai ke anak cucu saya. Terus jangan sampai punah, jangan sampai vakum seperti Mimi Rasina 20 tahun sampai vakum nggak menari. Kalau bisa tidak ada vakum, terus berjalan. Ya kalau bisa ya jangan sampai hilang lah, atau sampai diakui sama negara lain, atau sampai habis ditelan zaman, atau habis dari generasinya. Apalagi saya sendiri generasi yang 11 gitu kan, udah panjang itu. Mimi Rasina 9, ibu saya 10, saya kan 11, nanti ke anak saya udah 12 tuh. Ke cucu saya udah 13. Jadi masa sih kita sebagai pewaris itu yang udah panjang urutannya tiba-tiba udah gitu kan hilang gitu kan, sayang banget gitu. Orang dulu sampai mempertahankan kehidupannya, contohnya kayak ayahnya Mimi Rasina sampai tertembak oleh penjajah demi menyelamatkan satu topeng di tubuhnya, ditukar dengan nyawanya. Masa sih kita tidak mau mempertahankan? Kita apalagi zaman sekarang udah mudah gampang gitu kan dipelajari atau ini, kita ibaratnya harus semangat, harus tetap melestarikan tari topeng itu sendiri. Jadi kita jangan sampai kalah apa ya, semangatnya dari sesepuh ke kita juga harus membara gitu, harus seneng, harus bisa membawa generasi berikutnya tetap mencintai tari topeng.